Yo Mina, welcome back di YouTube channel aku. Hari ini aku mau ngebahas video yang part keempat tentang kanji dan tips cara menghafalnya. Yuk kita mulai. Seperti yang kalian tahu, huruf kanji Jepang itu diambil dari kanji Mandarin atau Cina. Namun, tidak seperti kanji dari Mandarin yang banyak digunakan. Di Jepang hanya menggunakan beberapa ribu kanji saja. Selain itu, yang membedakan adalah beberapa pengucapan dari kanji Mandarin tidak digunakan ke semua kanji yang digunakan di Jepang. Untuk kanji Jepang sendiri, ada dua pengucapan, yaitu kunyomi dan onyomi. Onyomi adalah cara baca Cina, sedangkan kunyomi adalah cara baca Jepang. Kalian harus bisa menghafal kedua cara baca ini untuk dapat menguasai kanji Jepang. Karena kanji Jepang biasanya diikuti oleh hiragana, jadi kalian harus bisa melihat pengucapan mana yang digunakan oleh kanji tersebut. Karena satu kanji itu memiliki berbagai macam pengucapan, kita biasanya harus sering praktis latihan dan menghafal. Walaupun sebagian besar kanji itu diadopsi dari kanji Cina, namun ada beberapa juga kanji yang memang dibuat di Jepang. Contohnya seperti hatake, hataraku, toge. Itu adalah beberapa contoh kanji yang berasal dari Jepang. Kanji juga memiliki kakusu, yaitu berapa jumlah goresan yang terdapat dalam kanji sehingga kalian tidak salah dalam menulis kanji. Manfaat kanji adalah untuk mempermudah orang ketika membaca sesuatu. Orang Jepang masih mempertahankan kanji untuk mempermudah mereka dalam menulis dalam waktu yang cepat dan membaca arti atau simbol dalam waktu yang cepat juga. Orang Jepang sangat suka membaca koran atau membaca sesuatu di transportasi. Sedangkan tentunya kalau tidak ada kanji, itu akan membuat semua hiragana terlihat sama, bahkan akan sulit untuk bisa membedakan mana partikel dan yang mana kosakata. Karena itulah menggunakan kanji untuk membuat pembaca segera mengetahui maksud dan inti dari pembahasan dalam sebuah teks. Selain itu, kanji digunakan sebagai bentuk dari nama marga seperti Honda, Shimada. Kanji yang digunakan biasa mencapai 3000 kanji. Itu akan membantu kalian untuk bisa menghafal dan membaca dengan mudah seperti koran, artikel, dan berbagai macam hal. Orang Jepang sangat memperhatikan struktur penulisannya. Jadi, ketika kita menulis kanji, kita harus memperhatikan setiap goresan dan harus sesuai dengan aturan penulisannya. Kita tidak boleh menulis asal-asalan, tapi kita harus menulis sesuai dengan goresan yang sudah diajarkan di kanji Jepang. Kalian dapat mempelajari step-step penulisan kanji yang benar lewat buku yang kalian beli. Untuk kanji Jepang, aku mengusulkan kalian untuk menggunakan buku kanji book 1 dan buku kanji book 2, karena aku pun juga memakai buku kanji ini. Sebenarnya beberapa kanji itu aksaranya bisa terbantu ketika kita melihat awal mulanya terbentuk kanji. Seperti kanji hi atau nichi, kanji hari, dia terbentuk dari matahari kemudian berubah menjadi kanji yang sekarang. Untuk kanji tsuki atau getsu diambil dari bulan dan matahari kemudian berubah menjadi kanji yang sekarang. Seperti kanji onna, awal mulanya dari wanita menjadi kanji yang sekarang. Untuk kanji suci,
diambil dari tumbuhan, kemudian diperbaharui dan diubah menjadi kanji yang sekarang. Untuk kanji kane diambil dari buah gunung yang berisi emas, kemudian menjadi kanji yang seperti sekarang. Untuk kanji mizu atau sui diambil dari sebuah keran yang ada percikan airnya menjadi kanji yang seperti sekarang. Kanji gaku diambil dari sebuah sekolah, kemudian ada anak di bawah, dan menjadi kanji yang seperti sekarang. Beberapa kanji bisa berkaitan dan bisa digambarkan, disimpulkan, sehingga kita dapat mudah menghafal kanji-kanji yang mungkin terlihat sulit. Tapi kalau kita mencari tahu latar belakang kanji tersebut, itu akan membantu kita untuk menguasai kanji. Karena banyak kanji yang terlihat sama, kalian harus berhati-hati. Bahkan seperti ada petik atau ada garis yang ditambah, itu sudah membuat artinya atau maknanya berbeda pula. Untuk tips cara menghafal kanji, pertama, kalian harus sering berlatih mengulang kanji. Menurut aku sendiri, kita tidak bisa memaksakan kemampuan kita. Jadi mungkin kalian bisa melatih diri kalian seperti sehari kalian menghafal 10 kanji. Nah, yang kedua, kalian bisa mengisi soal-soal mudah yang ada di buku atau yang ada di aplikasi untuk membantu kalian lebih mengingat kanji yang sudah kalian hafal. Yang ketiga, kalian bisa membaca artikel atau membaca komik atau membaca blog, berita, menonton TV, atau menonton film, anime dengan menggunakan bahasa Jepang. Menurut aku sendiri, lebih memudahkan kalian ketika kalian menonton atau membaca dengan ada tulisannya. Menurut aku, kanji itu lebih mudah dibandingkan tata bahasa. Karena kalau kanji, dia tidak berubah dan tinggal dihafal. Sedangkan kalau tata bahasa, kita harus benar-benar mempelajari dan menghafal strukturnya. Yang keempat, anggaplah kanji sebagai suatu hal yang menarik. Seperti aku sendiri, aku menganggap kanji itu seperti teka-teki. Jadi ketika aku menghafal, itu kayak men-challenge diri aku sendiri untuk bisa menguasai kanji tersebut. Jangan jadikan beban, tapi jadikan sebuah petualangan saat kalian belajar. Yang kelima, kalian bisa melatih kanji kalian dengan kalian mengetik teks seperti chat atau line ke teman-teman kalian yang mungkin bisa menggunakan bahasa Jepang. Itu akan membantu kalian untuk saling mengasah kemampuan. Namun kalian tidak perlu khawatir ketika kalian merasa sulit atau kalian merasa tidak mudah. Namun, kenyataannya pun orang Jepang itu tidak menghafal semua kanji. Mereka juga terus berlatih dan terus mengulang kanji-kanji yang sulit. Jadi, untuk kita pun, kita masih punya banyak kesempatan untuk terus belajar dan melatih kemampuan kanji kita. Karena tidak ada orang yang cukup hebat untuk bisa menghafal semua kanji. Jadi, jangan menyerah ya guys. Semangat! Biasanya saat aku menemukan kanji yang aku tidak tahu ketika lagi nonton atau membaca, aku biasanya akan copy kanji tersebut dan aku akan cari artinya. Sehingga aku ada menyimpan folder gitu, notes untuk kanji-kanji yang aku sedang pelajari atau baru ketemu. Itu saja bentuk-bentuk contoh kanji dan fungsi serta tips menghafalnya. Semoga bermanfaat. Mite kurete, arigatou gozaimasu. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan turn notification-nya ya guys. Jane!